Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saudara Muhammad Alif. Iya, betul. Nah, perkenalkan, saya Dianisa Ketaditama, merupakan salah satu mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar. Maksud dan tujuan saya yakni untuk menanyakan apakah saudara bersedia untuk membantu kami untuk mengumpulkan sebuah data terkait dengan dampak asmara terhadap motivasi belajar mahasiswa. Apakah sekiranya saudara bersedia untuk diwawancarai? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih atas kontribusi saudara untuk menyetujuinya. Saya harap ini bisa menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kami. Nah, langsung saja, apakah saya bertanya dulu, apakah kabar saudara baik-baik saja atau apa yang saat ini Anda rasakan? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Baik, syukurlah. Langsung saja saya bertanya. Lanjut ke pertanyaan pertama. Apakah Anda saat ini sedang jatuh cinta? Iya, saya sedang merasakan jatuh cinta. Baik, mungkin Anda bisa menjelaskan terkait dengan apa yang Anda rasakan terkait dengan jatuh cinta, apa yang gejala-gejalanya yang Anda rasakan selama jatuh cinta? Selama saya merasakan jatuh cinta, yang saya rasakan yaitu saya selalu mengingat yang saya cintai. Meskipun saya masih belum bisa untuk memiliki, saya hanya bisa selalu mengingat, mendoakan, dan bahkan juga sampai memimpikan ya. Itu aja sih yang saya rasakan. Baik, sekiranya berapa kali dalam seminggu rata-ratanya Anda memikirkan orang yang Anda sukai ini, yang Anda cintai? Kalau pada saat saya jatuh cinta sih, setiap saat sih saya selalu berpikir tentang dia. Bahkan sampai-sampai saya mempertanyakan tentang keadaannya dia. Dia sudah makan atau belum, atau dia udah mandi. Ya itu lagi, saya selalu berpikir tentang dia, tentang segala hal tentang dia. Baik, apakah Anda sedang melakukan suatu pendekatan atau usaha pendekatan dengan orang yang Anda sukai? Iya, saya sedang melakukan pendekatan. Hanya saja pendekatan yang saya lakukan itu menurut saya saat ini kurang efisien sih, karena menurut saya untuk melakukan pendekatan itu memerlukan nyali yang besar. Yang jelas saya masih belum bisa untuk menyatakan perasaan saya juga. Baik, boleh saya tahu berapa kali pendekatan-pendekatan yang Anda lakukan terhadap orang yang Anda sukai? Kalau dari sekian banyak sih, kayaknya kalau dihitung ya sekitaran sudah belasan sih. Oh iya. Baik. Nah, bagaimana keseharian Anda sebagai mahasiswa namun juga merasakan jatuh cinta? Yang saya rasakan itu pasti ceria sih, karena kan yang namanya jatuh cinta itu sebuah rasa. Kan sebelum saya jatuh cinta kan saya merasakan kehampaan di dunia ini. Saya hanya berpikir tentang fokus untuk belajar. Tapi pas saya merasakan atau mendapatkan rasa jatuh cinta ini, saya merasa dunia saya itu lebih berwarna lagi, lebih terasa lagi. Itu aja sih. Baik. Apakah jatuh cinta ini bisa mempengaruhi Anda dalam rajin tidaknya mengerjakan tugas, atau mungkin ketika Anda jatuh cinta Anda cenderung lebih aktif dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, proses pembelajaran maksud saya? Apakah ada dampak dari jatuh cinta ini terhadap motivasi belajar Anda? Jelas ada dampaknya. Dampaknya itu ada negatif dan positif.
Jadi dampak negatifnya itu dampak positifnya aja dulu. Jadi dampak positif itu saya lebih bersemangat dalam menjalankan kuliah saya. Maksudnya di selain menyelesaikan kuliah, saya juga memiliki tujuan lain gitu kan. Jadi kayak seolah-olah saya merasa perjuangan saya tuh bertambah gitu. Nah, dampak negatifnya saya sempat ngerasain kemarin, saya merasa dikecewakan meskipun ya enggak terlalu bagaimana, tapi menurut saya itu sangat kecewa bagi saya. Dan dampak negatifnya yaitu saya saking dibuatnya saya kecewa, saya merasa agak bosan kuliah, bosan hidup. Bukan bosan hidup sih, terlalu alay, tapi kayak bagaimana ya, ya udah dikecewain kan, kayak udah berharap gitu tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi sangat berdampak bagi perkuliahan saya, tapi saya bisa memotivasi diri saya kembali untuk tetap fokus hanya untuk belajar saja. Oh, jadi Anda merupakan sosok yang tidak mudah terpengaruh ya. Anda bisa memanage diri Anda untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Iya, saya mengharuskan hal seperti itu di dalam diri saya karena saya sadar bahwasanya kalau hal seperti itu tidak ada di dalam diri saya, maka siapa lagi yang bisa membantu saya dalam hal seperti itu. Oh, baik. Nah, pertanyaan saya ini terkait dengan diri Anda sebagai mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa yang setiap hari dituntut untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas oleh dosen, apakah efek dari jatuh cinta ini membuat Anda bersemangat untuk menjalani kewajiban itu, atau justru mengurangi semangat dan gairah Anda mengikuti kuliah setiap harinya? Mungkin Anda bisa lebih jelaskan lebih rinci lagi terkait dengan pertanyaan ini, lebih rinci dari yang tadi ya, atau mungkin lebih spesifik seperti itu. Bisa diulang pertanyaannya? Apakah sebagai mahasiswa kan Anda dituntut untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, apakah efek jatuh cinta ini membuat Anda bersemangat untuk menjalani kewajiban, atau justru itu membuat Anda kurang semangatnya dalam atau gairahnya dalam mengikuti perkuliahan? Mungkin Anda bisa jelaskan lebih rinci, atau mungkin ada kasus-kasus terkait dengan itu bisa Anda paparkan? Ya, saya ngerti. Selama saya merasakan jatuh cinta ini, ya memang betul sih saya tadi yang saya katakan bahwasanya saya ini merasakan semangat yang begitu luar biasa karena selain tujuan untuk menyelesaikan pelajaran saya juga memiliki tujuan lain. Dan ya itu membuat hari-hari saya menjadi lebih bersemangat lagi, lebih efisien sih menurut saya karena saya lebih bisa memanage waktu. Bahkan selain waktu tadi, saya bisa memanage diri saya sendiri juga. Baik, bisakah saya bertanya terkait dengan yang Anda rasakan saat ini? Nah, bagaimana minat dan perhatian Anda terhadap perkuliahan saat ini? Mungkin bisa Anda ceritakan apakah Anda sedang aktif-aktifnya atau bagaimana? Iya, saya sedang aktifnya karena sekarang saya sedang berada di semester 3. Dan untuk saat ini saya sedang berniat untuk mengikuti ekskul ataupun organisasi supaya saya memiliki kebiasaan yang positif, karena habis dikecewakan sedikit itu menurut saya itu lumayan berdampak bagi perkuliahan saya. Maka dari itu saya ingin membuat aktivitas positif di kebiasaan saya untuk saat ini sehingga saya bisa melupakan lah kekecewaan itu saja sih. Oh, baik. Nah, seberapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk belajar saat Anda sedang jatuh cinta, dan seberapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk belajar selama Anda tidak jatuh cinta? Mungkin Anda bisa jelaskan, mungkin lebih banyakkan saat jatuh cinta Anda belajar, atau mungkin saat tidak jatuh cinta? Ya itu tadi kan saya dalam jatuh cinta saya merasakan semangat, maka dari itu pada saat saya jatuh cinta saya lebih bersemangat belajar. Jadi dalam sehari itu mungkin saya belajar tuh sekitaran 4-6 jam. Tapi pada hari biasanya sebelum saya merasakan jatuh cinta saya hanya belajar 3-4 jam. Baik. Nah,
Saya ingin bertanya terkait dengan pandangan Anda. Menurut Anda, secara pribadi, apakah mahasiswa harus merasakan dulu jatuh cinta sebagai suatu penyokong bagi motivasi belajarnya atau bagaimana? Apakah Anda merasa itu perlu kita untuk jatuh cinta dulu untuk membuat kita menjadi aktif sebagai mahasiswa atau bagaimana? Menurut saya sih tidak merasakan jatuh cinta pun tidak apa-apa juga. Hanya saja ketika merasakan jatuh cinta ya mungkin kita bisa merasakan semangat. Tapi mungkin ada juga orang yang tanpa harus merasakan jatuh cinta ini dia sudah dia sudah memiliki semangat atau motivasi belajar. Karena ya penyokong untuk pendukung untuk melaksanakan perkuliahan pun tidak harus dengan jatuh cinta, mungkin bisa saja dengan dukungan keluarga ataupun dukungan sosial seperti itu. Baik. Nah, bagaimana Anda mengatasi atau mengontrol guncahan perasaan kasmaran Anda agar tidak mengganggu aktivitas Anda sebagai seorang mahasiswa? Mungkin Anda bisa memberikan tips-tips terkait dengan bagaimana caranya memanage diri agar tidak terlalu bucin lah istilahnya saat ini, budak cinta begitu. Sehingga terkadang kan ada orang yang bucin sampai dia melupakan tugas-tugasnya, kewajibannya sebagai seorang mahasiswa. Mungkin Anda bisa memberikan tips-tips terkait dengan itu. Yang saya lakukan sih cuma memanage waktu itu yaitu mengurutkan semua prioritas. Jadi di prioritas saya ini untuk saat ini nomor 1 itu jelas kesuksesan dulu. Di situ dari kesuksesan itu saya pasti selalu berpikir bagaimana cara saya sukses, bagaimana cara saya harus cepat untuk sukses. Terus yang nomor 2 pasti orang tua. Setelah saya sukses, otomatis saya harus membahagiakan orang tua saya, membanggakan orang tua saya. Nah, yang ketiga yaitu tadi rasa jatuh cinta yang membuat saya ingin memiliki. Namun sebelum saya harus memiliki, saya harus melewati 2 tahap tadi, yang nomor 1 dan nomor 2. Itu aja sih. Berarti Anda adalah sosok yang tahu bagaimana caranya memilih, prioritaskan dulu yang mana, atau Anda tahu bagaimana caranya menempatkan prioritas Anda seperti itu. Iya, saya harus tahu itu, karena kalau tidak ya saya sadar juga bahwasanya kalau tidak diprioritaskan semuanya akan kacau. Karena kalau tidak di manage ya pasti kacau balau sih. Akan pusing sama diri sendiri, mau ngapain, harus ngapain. Kan bagi orang yang dikecewain pasti kan seperti itu, tidak jelas arah hidupnya. Maksudnya dia tidak mau ngapain, dia tidak mau arah kemana kehidupannya kan. Maka dari itu pada saat saya dikecewain, saya bisa memanage waktu saya bisa mengingat prioritas saya bisa mengingat impian yang lain saya, bahwasanya ada tujuan lain gitu. Nggak harus kamu milikin sekarang orang itu. Kamu harus mendapatkan kesuksesan kamu, orang tua kamu, terus itu baru kamu bisa memilih pasangan. Karena tidak ada tuntutan lain pun karena tidak ada tuntutan untuk mendapatkan pasangan untuk saat ini. Itu aja sih. Baik. Nah, selama Anda jatuh cinta pasti Anda memiliki banyak usaha-usaha nih untuk melakukan pendekatan terhadap orang yang Anda cintai. Nah, pertanyaan saya ini, bagaimana Anda bisa mengatur waktu Anda antara menjadi sosok mengatur waktu Anda dalam berusaha untuk mencapai atau melakukan pendekatan dengan orang yang Anda cintai dengan melakukan kewajiban Anda sebagai seorang mahasiswa. Mungkin Anda bisa memberikan tips-tips terkait dengan bagaimana cara mengatur hal tersebut. Kan saya anak mahasiswa nih, saya juga punya lagi-lagi masa-masa PDKT kan. Jadi untuk mengatur waktunya ya gampang sih, kan di dalam perkuliahan kan sudah ada jadwal untuk kuliah gini, hari Senin gini, Selasa dan seterusnya. Nah, kalaupun ada waktu tambahan kayak misal kerja tugas, nah yang itu yang saya kerjakan lebih awal untuk melakukan
di waktu luang lah untuk saya lakukan PDKT. Nah, kan di setiap minggu kan ada tuh yang namanya libur kan, entah itu Sabtu Ahad atau Jumat Ahad, intinya ada pasti hari libur. Dan di waktu itulah saya melakukan PDKT. Itu aja sih. Oh, berarti Anda ini bisa memanage ya, kayak Anda punya memang schedule untuk kapan kita bisa mengurus hal percintaan, kapan kita bisa mengurus terkait dengan perkuliahan seperti itu? Iya jelas, karena kalau tidak di schedule ataupun tidak dijadwal, Ya. pasti akan kacau, pasti akan pusing. Ini mau ngapain? Besok mau bagaimana? Besok mau ini. Bahkan kalau tidak dijadwal, dampaknya akan semakin buruk. Entah itu melupakan kewajiban atau melupakan sunnah lah istilahnya kan. Seperti itu. Baik. Saya pikir mungkin sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang saya paparkan. Terima kasih kepada saudara Muhammad Alif atas waktu yang telah diluangkan. Sama-sama. Baik, saya rasa hal ini sangat terima kasih telah berkontribusi terhadap penelitian dan wawancara kami. Saya harap Anda bisa sukses dalam melakukan pendekatan dengan orang yang Anda cintai. Amin. Ya, seperti itu. Saya tutup. Assalamualaikum. Mungkin sebelum saya tutup, saya bisa bertanya, apakah jika suatu saat nanti saya masih membutuhkan seorang yang bisa saya wawancarai terkait dengan masalah, apakah Anda mungkin bisa meluangkan waktu Anda untuk ini? Ya, insya Allah saya bisa. Baik. Saya pikir cukup sekian untuk saudara Alif. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.